wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, kegiatan yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi khitan. Kalian sudah tahu khitan? Sudah. Ada yang sudah berkhitan? Belum. Khitan itu apa? Bahasa Jawanya apa? Sunat. Ya, kalau yang laki-laki umumnya ya. Loh, Pak, khitan laki-laki saja, perempuan apa enggak? Bisa. Tapi umumnya khitan itu yang wajib adalah anak laki-laki. Ya, itu tentang khitan. Nah, nanti setelah kita belajar bersama-sama tentang khitan, kita semua tahu ya tentang khitan itu. Kenapa toh kok khitan itu wajib? Ya, kenapa kok kita harus berkhitan? Itu. Jadi nanti kita bisa tahu pengertian tentang khitan. Kemudian kapan kita harus berkhitan? Lalu apa manfaatnya atau hikmahnya? Ya, hikmah berkhitan, apa hikmah itu? Hikmah sesuatu baik yang kita dapatkan setelah kita melakukan sesuatu tersebut. Misalkan khitan, setelah kita khitan, apa hal baik yang kita dapatkan? Hikmahnya, ya, itu namanya hikmah. Nah, sebelum kita masuk pada materi khitan ini, coba kalian bisa baca sebentar tentang bab khitan yang ada di buku kalian. Itu dari halaman berapa? 4. Ya, halaman 4. Ya, di situ ada materi tentang khitan. Ya, nanti setelah kamu membaca, kira-kira apa yang kamu dapat? Kalian bisa tanya, ya, tanyakan ke Pak Muhtar. Nanti juga Pak Muhtar beri pertanyaan balik, kalian biar bisa menjawab. Nah, itu langkah pertama. Sekarang silakan kalian baca. Pak Muhtar beri waktu 5 menit dari sekarang. Setelah kalian membaca sekilas tentang khitan, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari yang baru kalian baca tentang khitan? Apa? Menjaga kesucian. Baik. Ada yang lain? Ayo, yang ada dalam benak kalian. Apa? Memotong bulu. Menjaga kebersihan. Nando. Iya, ada yang lain? Menghindari najis. Ya, baik.
semuanya bagus, betul, ya. Jadi itu yang ada di dalam kegiatan kita itu semuanya itu kita dapatkan, ya. Itulah kita. Jadi yang pertama tentang kewajiban kita berkhitan. Dalam ajaran kita, agama Islam, kita itu diwajibkan untuk berkhitan atau sunat. Alhamdulillah kelas 4 belum ada yang sunat, ya. Eka, sudah sunat? Oh sudah, alhamdulillah masih satu, yang 1, 2, 3, 4, 5 dan lainnya belum. Ya nunggu nanti paling kalau sudah dewasa. Nah, itulah dalam ajaran kita kenapa kita diwajibkan untuk khitan. Salah satunya itu termasuk ajarannya Nabi siapa? Khitan itu Nabi Ibrahim. Pernah dengar ceritanya tentang Nabi Ibrahim berkhitan? Belum. Kira-kira umur berapa Nabi Ibrahim berkhitan? 80 tahun. 80 tahun. Nama apa tuh 80 tahun itu? Sudah tua loh Pak. Sudah umur 80 tahun kok masih berkhitan. Karena waktu Allah memberikan perintah berkhitan kepada Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim sudah berumur 80 tahun. Jadi Nabi Ibrahim berkhitannya pas tanggal berapa? Pada umur 80 tahun, ya. Karena waktu itu Nabi Ibrahim hanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada umatnya Nabi Muhammad pun juga demikian, disampaikan kepada Rasulullah bahwa untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu tentang khitan. Makanya kita semuanya, khususnya bagi yang laki-laki, wajib berkhitan, ya. Kemudian pelaksanaannya kapan? Kalau Nabi Ibrahim kata umur 80, apakah kita umur 80? Tidak. Lalu kapan? Kapan? Nah, dalam ajaran kita dianjurkan berkhitan itu ketika kita mencapai atau sebelum masuk pada akhir balik, ya. Sebelum balik kita diharapkan sudah segera berkhitan. Itu waktunya, ya. Kira-kira biasanya balik itu umur berapa? 17. Ya, rata-rata ya antara sekitar 14, 15 sampai 17. Ya, kalau kalian pernah belajar tentang mimpi basah, ya, mimpi berhubungan dengan lawan jenis, itu berarti kalian sudah masuk ke balik. Sebelum itu kalian diharapkan harus sudah khitan. Kalau nanti sudah khitan, berarti kalian juga sudah masuk menginjak ke masa balik. Kalau sudah balik, apapun tentang perintah-perintah ajaran Islam itu wajib kita lakukan, kita laksanakan, ya. Itu waktu berkhitan. Jadi Pak, kalau kelas 4 boleh, bagus. Loh Pak, ada yang baru lahir langsung khitan, boleh, bagus. Ya boleh. Nanti kelas 6 boleh, asalkan usahakan jangan melebihi balik, ya. Ojo balik dulu baru berkhitan, usahakan khitan dulu baru balik. Itu waktu khitan. Kemudian hikmahnya, nah tadi kalian sudah tahu hikmahnya berkhitan. Apa tadi? Menjaga kebersihan. Kenapa dikatakan menjaga kebersihan? Nah, kenapa? Karena dalam khususnya untuk yang laki-laki, dalam kelamin laki-laki kalau belum berkhitan kan ada kulupnya, kuncupe yang depan itu, ya. Itu kalau kalian buang air kecil atau kencing, itu kan tidak bisa bersih kan, masih sisa di dalamnya.
Nah, kalau masih ada sisa air kencingnya, najis enggak? Najis. Ya. Kemudian kalau najis kita berwudu, sah enggak? Enggak. Kalau wudu kita enggak sah, sholatnya sah enggak? Enggak. Padahal kita satu hari wajib melaksanakan sholat berapa kali? 5 kali. Ya. Nah, kalau misalkan kita belum khitan, kemudian wudunya enggak sah, sholatnya enggak sah, berarti kan kode karo enggak sholat. Gimana? Dosa enggak? Dosa. Ya, itu salah satu hikmah. Kemudian apa lagi? Tadi selain kesucian, kebersihan, ya kan? Kebersihan. Kenapa kok dikatakan kebersihan? Kenapa? Dalam hal medis, khitan atau sunat itu sangat dianjurkan. Ayo, kenapa? Karena di dalam kelamin laki-laki kalau belum khitan, di dalamnya itu kan kotor, nggak pernah kita bersihkan kan? Otomatis kalau sudah dipotong kulitnya, kalau sudah khitan, kita mudah untuk membersihkan, akhirnya bersih, terhindar dari penyakit kelamin. Ya, kalian pernah mendengar orang yang punya penyakit kelamin? Kadang apa itu? Ya, termasuk ginjal, kemudian pembengkakan, terus yang biasa membengkak besar sampai operasi itu penyakit apa itu namanya? Itu juga salah satu penyebabnya karena kurang bersih sehingga banyak kuman yang tinggal di dalam alat kelamin laki-laki khususnya. Ya, kalau sudah kita sunat, kita sudah khitan, otomatis nanti kita mudah untuk membersihkan, bersih, kemudian kita bisa hidup dengan nyaman. Nah, itu hikmahnya tentang berkhitan. Harusnya seperti ini kalian bisa melaksanakan diskusi dengan teman lainnya, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, kita masih harus jaga jarak, makanya kita cukup pembelajaran aktifnya, diskusinya secara berjauhan, harus tetap jaga jarak ya. Jadi tidak menghalangi kita untuk belajar. Sekarang coba siapkan buku tulisnya. Nah, di situ coba kalian tuliskan satu pertanyaan yang ada dalam pikiranmu yang ada hubungannya dengan khitan. Satu saja. Wis apapun yang ada dalam pikiranmu tentang khitan. Ya, apa kira-kira? Kalau tidak ada pertanyaan, ya tulislah pengertiannya apa yang kamu pahami tentang khitan. Satu saja. Waktunya hanya 1 menit dari sekarang. Oke, sudah ya? Sudah semua. Nando, apa yang kamu tuliskan di situ? Ya, arti dari pengertian khitan. Berarti sudah dipahami dari Nando tentang pengertian khitan. Ma, apa ma? Menjaga kebersihan. Ya, salah satu hikmah dari khitan. Khitan artinya apa? Nah, ada sebuah pertanyaan. Khitan artinya apa? Apa tadi Nando? Hikmah. Artinya khitan? Memotong bulu. Iya, memotong kulit atau sebagian ujung kulit dari alat kelamin laki-laki diketok de ujunge ora kabeh ya, ujungnya saja sehingga nanti mudah untuk dibersihkan. Itulah pengertian dari khitan. Tahu? Tahu. Ya, Nisa?
Kenapa berkhitan terhindar dari najis dan penyakit? Kenapa? Kenapa? Kok khitan itu dikatakan bisa terhindar dari najis dan penyakit? Ayo yang Pak Mohtar silakan tadi. Kenapa? Kenapa? Karena apa? Apa? Nah, tadi kan Pak Mohtar sampaikan, ketika sudah dipotong kulitnya atau sebagian kulit yang di depan sehingga terbuka, akhirnya mudah untuk membersihkan, ya kan? Mudah dibersihkan, dan ketika selesai buang air kecil dibersihkan langsung bersih, tidak ada yang tersisa. Kalau belum sunat kan masih ada yang tersisa, ya kan? Tapi kalau sudah sunat tidak ada yang tersisa. Makanya dikatakan berkhitan itu kita akan terhindar dari najis. Maksudnya najis dari sisa-sisa air kecil atau air kencing kita, ya, bisa ya. Kemudian apa tadi satunya? Terhindar dari penyakit. Ya, kalau sudah bersih, ya, sudah khitan, otomatis kita mudah membersihkan, sehingga kalau bersih, kalau sudah bersih itu kira-kira kuman-kumannya ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kalau sudah tidak ada kuman, sudah bersih, kita bisa terhindar dari penyakit nggak? Bisa. Akhirnya kan penyakitnya nggak ada kan, kumannya nggak ada, akhirnya bersih. Makanya salah satu hikmahnya khitan tadi, kita terhindar dari najis dan terhindar dari penyakit. Itu bisa ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, ada lagi? Sudah? Bisa dipahami semua? Oke, baiklah. Untuk materi khitan kali ini sudah Pak Mohtar sampaikan. Mungkin kita akan bahas kesimpulannya bersama-sama. Yang pertama tadi, kewajiban khitan sudah kita bahas bersama, ya. Kenapa kita kok diwajibkan untuk berkhitan? Ada tujuannya dengan untuk mendapatkan hikmah tadi. Kemudian kapan waktunya? Tadi sudah tahu kan kapan harusnya kita berkhitan, ya kan? Ya. Kemudian yang terakhir, hikmahnya, kebaikan yang kita dapat, ya. Sudah tahu kan tadi apa kebaikan apa yang kita dapat, ya kan? Nah, dari beberapa yang kita bahas, kita diskusikan bersama pada hari ini, mudah-mudahan nanti kalian bisa mengambil hikmahnya, bisa memetik pelajaran pada pagi hari ini. Maka dari itu, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama dengan membaca kafaratul majlis secara bersama-sama. Semoga kegiatan ini semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.